Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Hari ini kita akan ngobrolin satu buah earphone atau TWS yang menurut gue ini TWS yang menarik. Either worth it banget atau jadi nggak worth it. Yaitu ini, Huawei FreeBuds Pro. Pertama-tama gue harus bilang gue dikasih sama Huawei FreeBuds Pro ini dan dikasihnya sekitar 1 minggu sebelum acara launchingnya. Jadi sebenarnya masa penggunaan gue untuk si FreeBuds Pro ini udah lumayan lama. Dan ya seperti tadi gue bilang di awal-awal, pilihannya adalah either si FreeBuds Pro ini worth it banget atau malah mungkin sebaiknya lo hindari untuk beli. Alasannya akan gue kemukakan nanti. Cuman buat yang penasaran, gue menggunakan si FreeBuds Pro ini dengan apa? Ada 2 handphone yang gue pakai. Yang pertama iPhone 8 dan yang kedua adalah ROG Phone 3. Selama kurang lebih mungkin hampir sebulan kali ya pakai si TWS ini, gue bisa bilang emang best practice-nya menggunakan si Huawei FreeBuds Pro itu adanya di handphone dengan platform Android. Di iOS berjalan lancar, secara suara juga sebenarnya kurang lebih sama-sama aja, tapi experience-nya lebih pol di Android karena lo bisa menginstall satu buah aplikasi yang bernama AI Live. Nah, di aplikasi bernama AI Live ini, lo bisa mengontrol beberapa options seperti yang pertama, itu adalah active noise cancellation-nya. Apakah akan aktif, mati, atau berada pada sistem awareness. Berikutnya, untuk shortcut-nya sendiri juga bisa lo atur bagaimana untuk lo ingin play atau pause audio, gimana pengen membesarkan volume, menerima telepon, dan lain sebagainya. Nggak ketinggalan, aplikasi ini juga mengatur fitur seperti wear detection, mengupdate firmware, dan tentunya untuk ngetes tip fit test. Jadi si tip atau si bagian karet yang ada di earphone ini apakah masuk atau enggak, atau pas atau enggak sama lubang telinga lo. Nah, dari beberapa fitur yang ada di aplikasi AI Live ini, nggak semuanya gue pakai. Yang paling sering gue pakai tentu adalah masalah noise cancellation, aktif, mati, atau ada pada mode awareness. Pada dasarnya semua ini bergantung dengan si Huawei FreeBuds Pro yang emang sudah memiliki lebih dari satu buah mic pada earbuds-nya ini sendiri. Mic-mic ini ujung-ujungnya berfungsi untuk memastikan lo bisa mengaktifkan noise cancellation dengan lebih optimal lagi. Nggak berhenti di sana, untuk masalah awareness pun juga jadinya tepat ya. Fungsi mic yang ada di luar earphone-nya, yang ada di luar telinga lebih tepatnya lagi, itu dia berfungsi untuk menangkap suara-suara yang ada di luar dan ditransmisikan masuk ke dalam kuping lo. Jadi sambil mendengarkan audio yang lagi emang lo pasang di handphone misalnya, lo tetap masih bisa aware dengan suasana sekitar. Berbeda dengan fungsi active noise cancellation yang emang membikin suasana kuping lo tuh kedap seperti ada di dalam pesawat gitu, bep, dan hanya audio yang lo pasang aja yang bisa didengar. Nah, ngomongin soal daily use, untuk penggunaan ear tips-nya sendiri menurut gue yang bawaannya out of the box itu sudah nyaman, jadi gue tidak perlu mengganti. Bahkan dalam kondisi tiduran pun, kuping lo nempel ke bantal, nggak ngerasa kayak ada yang nyolok masuk ke dalam telinga. Jadi sangat-sangat nyaman. Untuk suaranya sendiri, kalau lo mendengarkan audio, ini bass-nya emang punchy. Tapi yang menarik, si FreeBuds Pro ini tidak hanya mengedepankan bass aja, untuk mid dan juga treble-nya masih lumayan clear. Terbaik dari yang selama ini pernah gue coba ya, si TWS di luar AirPods dan juga AirPods Pro, karena gue perlu waktu lebih banyak untuk menggunakan si benda-benda keluaran Apple itu. Cuman so far yang gue pakai, this is actually one of the nicest sound yang pernah gue dengar. Benar, kadang-kadang tergantung audio yang didengarkan, itu masih ada suara bass yang menutupi bagian mid dan juga treble, but overall this is good. Untuk soundstage-nya sendiri juga sudah cukup lebar. Dan satu hal yang harus gue highlight di sini adalah kalau lo emang menggunakan si Huawei FreeBuds Pro ini untuk mendengarkan audio seperti podcast atau orang yang intinya lebih banyak ngobrol seperti saat ini, you might want to be more careful, karena di saat orang yang lagi lo dengarkan itu tidak terlalu mengurusi audionya dengan baik, tidak di equalizer, dan juga untuk micingnya itu seadanya, pakai mic yang lebih nangkep bass aja, tidak ketangkep mid dan juga treble-nya, ya suaranya jadi tidak sepleasant itu. Balik tergantung source-nya. Kalau dia hanya bisa memancarkan suara yang akhirnya ngasih lihat kalau, atau ngasih denger lebih tepatnya lagi, apakah si kreator yang lagi lo nonton itu ngurusin audionya dengan cukup baik atau tidak.
Nah, gue tahu di video ini gue bukan ngebahas terlalu banyak spesifikasi dan juga teknikal karena gue cukup yakin barang ini udah keluar lumayan lama. Jadi harusnya video-video lain yang ngebahas sisi technical specs sudah lumayan banyak. Cuman kalau lo penasaran masalah baterai, so far dari yang gue pakai perlu waktu 1,5 hari sampai 2 hari maksimal baterainya udah slow charge lagi. Kalau gue ngecek website, kalau nggak salah memang hanya tanda kutip bisa bertahan 36 jam dengan active noise cancellation mati. Jadi ya, emang baterainya bukan yang paling hemat. And overall, kalau ditanya fake quality wise sendiri gimana antara si Huawei FreeBuds Pro ini dibandingkan dengan AirPods Pro yang emang kalau dibanding-bandingin ya dengan active noise cancellation, teknologinya dan segala macamnya, ya mungkin perbandingannya ke sana. Jujur, gue belum bisa komentar terlalu banyak karena gue menggunakan si AirPods Pro itu sendiri. Nggak lama, gue cuma nyobain beberapa menit aja, nyobain punya Wisnu waktu itu, dan kalau seingat gue suaranya masih lebih bagus AirPods Pro. Tapi mungkin gue salah karena gue tidak mengcompare sebelah-sebelahan ya, dan itu pun sebenarnya agak sulit dibandingkan. Yang ini harganya 2 jutaan pas rilis, dan si AirPods Pro harganya 3,9 menuju 4 juta, jadi selisih harganya udah cukup jauh. Cuman kalau emang lo mencari satu buah TWS yang harganya 2 jutaan, I actually can recommend this. Dengan catatan, seperti yang tadi gue bilang, handphone lo paling nggak harganya 5 juta ke atas deh. Bukan masalah handphone lo murah makanya lo nggak bisa punya TWS mahal. Cuman kalau di gue ya sayang aja. Lo masih pakai apa nih? Realme C sekian atau Realme seri 7 lah misalkan gitu. Terus lo pakai apa? Redmi Note 9 Pro. Tapi TWS-nya ini sayang. Mendingan uangnya dipakai untuk mengupgrade handphonenya dulu. But let's say if you have a phone yang harganya mungkin 6 sampai 7 juta ke atas terus pengen pakai TWS seperti ini, be my guest. Go ahead. Karena emang melihat perbandingan harga TWS sama harga handphone, kalau mahalan harga TWS-nya agak kurang lucu. kecuali emang lo nggak masalah lo milih punya TWS yang bagus dengan handphone yang biasa-biasa aja. Oh, hobbyist, gue nggak bisa ikut campur lah. Ya sebenarnya uang lo aja sih. Cuman kalau gue ditanya rekomen nggak, Fik? Rekomen kalau handphone lo harganya agak mahal. Kalau handphone lo masih 5 juta ke bawah, feeling gue adalah you might want to find something else yang harganya lebih murah lah, di bawah 1 juta bahkan kalau bisa. Ya syukur-syukur di bawah 500. Anyway, that was the video for today. Satu hal yang pengen gue tanya adalah sebenarnya budget lo sendiri kalau misalkan emang pengen beli TWS itu maksimal di harga berapa sih? Karena gue selama ini penasaran ya. TWS gue nggak terlalu banyak ngebahas, tapi so far yang sering gue bahas di harga sub 500 ribu. Yang nyentuh 500-an aja atau hampir 500 itu orang bilang mendingan ini gitu. Gimana lagi yang 2 jutaan gitu kan. Udah deh, cerita deh ke gue. Cap lo sendiri, batas maksimal untuk beli TWS itu sebenarnya harganya berapa? I wanna know, I wanna listen. Kita ngobrol di kolom komentar secara sehat. Buat sekarang Taufik Nubo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.